Halo semuanya, kembali lagi di acara bagaimana caranya bikin E36 menjadi mobil balap. Dan di episode kali ini sangat spesial sekali karena akhirnya gue mendapatkan sponsor pertama gue untuk E36 ini. Nah, sponsornya adalah berupa coilover yang lagi gue cari-cari. Dan sekarang kita akan ke tempat teman gue yang mau sponsorin, dan kita akan mungkin tanda tangan kontrak, terus juga review produknya dan apa yang dia kasih ke gue, tipe apa yang akan gue pakai, dan cara pasangnya bagaimana. Nah, dan kita akan pasang hari ini coilovernya. Sekarang kita sudah sampai di kantor Stance Lab yang bertempat di Jalan Sisingamangaraja nomor 43 Jakarta Selatan. Mereka cukup terkenal dengan produk coilovernya yang bisa buat harian, bisa buat stance juga nongkrong, dan juga buat balapan. Nah, variasi coilover pun cukup lengkap. Dari mobil-mobil Jepang hingga Eropa, mereka itu punya stoknya dan juga bisa pasangin atau bisa kirim ke rumah kalian langsung. Untuk bagian coilovernya, mereka punya adjustment dari tinggi rendahnya dan juga soft hardnya, rebound dan compression, dari sistem one way hingga sistem two way. Kalau kebiasaannya kan coilover lainnya itu cuma bisa disetel tinggi rendahnya. Nah, mereka itu bisa disetel juga kekerasan keempukan dari coilover tersebut. Dan nggak cuma coilover doang, mereka tuh punya beberapa barang aftermarket lainnya. Contohnya ada air suspension. Kalau kalian mau tinggi rendahnya dengan sistem dipencet dan sistem udara ya, kayak jadi lebih keren lagi lah mobil kalian itu, mereka bisa pilihin juga dan bisa ngerakit di sini sesuai dari permintaan kalian mau seperti apa perakitannya. Lalu mereka juga punya big brake kit atau BBK. Kalian bisa custom tulisannya, mau tulisan apa aja hingga warnanya yang kalian inginkan. Di sini ada katalognya, kalian tinggal pilih aja anodize mana yang mau kalian gunakan. Lalu terakhir ada radiator aluminium merek Altec, itu yang akan memberikan cooling system kalian lebih optimal, jadi kalian nggak perlu takut dengan kondisi Indonesia yang cukup panas ini. Langsung aja kita mulai proses negosiasi proposal sponsor yang gue ajukan. Dengan sebatang rokok biar suasananya semakin sedikit santai. Di sini mungkin gue akan share tips-tips buat kalian yang mengajukan sponsor itu seperti apa. Sponsor itu bisa buat keperluan kalian balap atau bikin event dan lain-lain, jadi nggak selalu tentang balapan aja. Dalam mengajukan sponsor, ini kita harus berubah dulu mindsetnya ya. Bukan berarti kalian harus jago dan sering menang agar mendapatkan privilege tersebut. Hilangkanlah mindset tersebut. Karena mindset tersebut terbuat pada tahun 80-an sampai 2000-an lah ya. Kita harus menang agar dikenal banyak orang, diliput media, atau masuk berita. Biar jadi semakin terkenal lah kitanya. Kita punya point awareness. Sebenarnya goal dari sponsor itu bukanlah menang atau naik podium bareng ya, atau bahkan cuma tempel stiker doang. Mereka nggak butuh itu semua. Yang mereka butuhkan adalah brand mereka itu dilihat oleh banyak orang. Kembali lagi, awareness. Itulah yang mereka inginkan dari kita. Sekarang kita itu ada kekuatan namanya media sosial. Yang pertama, kita harus bisa sell yourself. Jadi kita menjual diri kita dengan cara apa? Skill communication-nya yang baik, attitude kita yang baik, dan juga jangan terlalu oversell. Jangan terlalu buat diri kita tuh di luar ekspektasi yang sebenarnya kita bisa juga. Jadi kita harus sesuai semua ekspektasi yang kita punya, dan juga jagalah attitude kalian. Jangan sampai nanti sponsor kalian itu sudah bekerja sama tetapi kecewa karena ekspektasinya tidak terpenuhi, dan juga attitude kalian tiba-tiba berubah dan lain-lain. Karena kita di sini ngomonginnya long term, bukan short term. Dan lalu yang kedua adalah program tahunan. Jadi di sini kita harus bikin program kita mau seperti apa aja dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun. Bukan cuma nempel stiker doang di mobil. Karena persepsi kalian itu teman-teman punya sponsor tuh tempelan di mobil udah selesai. Enggak, itu mereka nggak butuhin. Jadi kalian punya program, nggak cuma balapan doang ya. Jadi kayak misalkan program dalam 1 tahun ada berapa balapan, di mana saja, dan kemungkinan audiensnya itu ada berapa banyak. Lalu yang kedua, jangan bikin program ini untuk balapan doang karena rugi. Sell atau juallah program kalian itu lebih luas lagi. Contoh, ikut pameran, ikut kontes, atau ada riding San Mori bareng-bareng. Nah, itu tergantung kalian. Jadi kalian masukkanlah itu dalam program kalian. Jadi semakin banyak event yang kalian ikuti, semakin banyak awareness yang mereka dapatkan. Oke? Yang ketiga, it's not all about money. Bukan selamanya tentang duit aja. Bisa produk yang kalian pakai, atau bisa produk-produk yang diberikan oleh customer terus kita diperbolehkan jual lagi. Apapun itu, kalian harus terima. Jadi jangan selalu mikirnya cuman gue butuh duit sekian, atau gue pengen ada duit sekian untuk balapan gue. Itu nggak seperti itu. Banyak sponsor-sponsor atau partner-partner yang bisa memberikan di luar dari uang, itu sebaiknya kalian terima aja. Kenapa? Karena ini yang paling kelima. Karena itu bisa menjadi pancingan untuk sponsor yang lainnya. Jadi seakan kalian sudah bekerja sama dengan produk-produk lain dan kalian pengen
ada kerjasama dengan produk yang mungkin sekiranya kalau barengan itu lebih bagus, itu akan jadi pancingan kalian. Lalu yang kelima adalah what they get, atau apa yang mereka dapat dari kita. Contoh tadi seperti yang gue bilang, awareness-nya dapat di mana aja. Contoh kayak IDS atau Indonesia Drift Series itu kan ada streamingnya, kita bisa pakai nih. Streamingnya mereka setiap seri mungkin ada 4.000 yang nonton dan segala macam, itu bisa kalian jual. Jadi tampilkanlah apa yang mereka bisa dapatkan dari sponsorin kita. Dan yang terakhir, yang keenam, itu get started. Udah deh, kalian mulai aja. Jangan takut ditolak, karena tolakan itu adalah pembelajaran untuk kalian. Di mana kalian salahnya dalam berkomunikasi, di mana kalian kurang menjualnya, atau di mana kalian bisa menemukan program kita itu kurang menarik untuk sponsor. Jadi mulai aja, jangan takut untuk ditolak, dan semoga kalian mendapatkan sponsor yang kalian inginkan. Sampai di bengkel lagi dan coilovernya sudah sampai. Kita lihat barangnya seperti apa ya. Ini dia. Coilovernya sudah sampai. Kita mendapatkan yang tipe inverted. Ini pertama kalinya ISX bikin yang inverted. Terus pillow ball-nya yang belakang sudah pillow ball, bukan rubber lagi. Ini memberikan handling yang bagus banget. Terus klikannya ini berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya klikan coilover ada di atas, ini gue ada di bawah. Jadi rebound dan juga compression jadi satu di sini. Untuk bagian depan juga sama. Dia klikannya di bawah, jadi bukan di atas. Ini yang tipe inverted ya. Berbeda dengan yang biasanya. Jadi di atasnya tidak ada klikan atau setelan adjustment rebound dan juga compressionnya. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan ukur dulu semuanya pakai meteran biar tingginya sama dulu untuk jadi baseline kita. Habis itu baru kita pasang ke mobilnya. Oke? Mengukur baseline-nya itu ada dua ukuran panjang yang harus kita perhatikan. Pertama adalah tinggi per ini setelah dikompres oleh bracket ini. Jadi kita ukur dulu adalah tingginya dari titik, ntar dulu, ini agak susah. Oke, dari sini top mount ini ke spring yang paling bawah ini. Nah, ini diukur dulu tingginya. Baru setelah kita sudah pas ke kompresannya, biasanya 1 mm kita kompres atau 2, atau terserah kalian pengen kekerasan seperti apa. Baru total panjang dari body dari atas ini sampai ke bawah sini, biar tingginya juga pas. Jadi kita lakukan semuanya untuk coilovernya, jadi tingginya sama dulu. Baru abis itu setelah kita finishing, kita akan adjustment finalnya seperti apa di mobil kita. Mau kasih tahu cara baca spring rate, itu ada kodenya seperti ini. Nah, kita lihat yang angka belakangnya, itu ada 180/12. Artinya adalah tinggi per ini adalah 180 mm. 12 itu adalah tingkat kekerasannya, berarti sekitar 12 kilo. Nah, di belakang juga sama seperti ini. 187, berarti tinggi springnya 180 mm dan juga tingkat kekerasannya adalah 7 kilo. Itulah fungsi-fungsi dari spring rate yang mungkin nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, jadi disitulah kalian bisa bereksperimen. Kekerasan spring kalian berapa, mau tingginya berapa, itu semua ada kodenya. Jadi kalian tinggal ikutin aja atau kalian cari referensi yang kalian suka dan kalian adjustment dari situ untuk mendapatkan handling yang terbaik untuk mobil kalian. Oke, semua coilovernya sudah terpasang. Untuk bagian depan cukup mudah, hanya ada 4 baut. 1, 2, 3. Nah, ini di bagian depan sudah terpasang. Kita pindah ke bagian belakang, juga sudah terpasang. Belakang cuman lebih gampang lagi. Cuman 2 baut di atas, terus 1 baut di bawah. Itu udah selesai. Ini gampang banget masangnya. Lebih berat yang depan. Per belakangnya ini sudah model integrated. Jadi satu. Biasanya kan terpisah. Pernya di sini, shocknya di sini. Nah, karena ini integrated, jadi per dan shocknya menjadi satu. Dan gua kayaknya bisa mengganti arm ini menggunakan yang lebih simple, karena ini kan gede banget ya dan berat. Gue mungkin pakai pipa lurus, nanti gue bikin sendiri, dan biar bisa ada adjustment juga di sini. Nah, itu salah satu weight reduction dan juga simplicity pada saat kita nanti nge-adjust mobil di track. Jadi nggak ada lagi arm yang gede seperti ini, kita ganti semuanya. Sekarang kita bisa adjust nih tinggi rendahnya dari sini. Dari yang sini kita kendorin, terus kita tinggal puter ininya. Atau mau spring rate-nya mau dikerasin, kita kendorin yang sini, terus springnya kita naikin ke atas. Segitu simpelnya untuk ninggiin mobil atau ngerendahin mobil. Dan juga mungkin mau kerasin sedikit dari springnya. Nah,
Kalau untuk cambernya itu dari atas, tinggal kita kendorin dan kita geser sesuai camber yang kita mau. Untuk soft hardnya, karena ini prototype dan beda ya, ini inverted atau upside down orang biasa bilangnya, kita adjustnya dari bawah sini. Ini dibikin linkage fleksibel seperti ini, jadi putar arah jarum jam itu bikin keras, berlawanan arah jam itu bikin jadi soft. Nah, jadi kita udah bisa adjustment tinggi rendah dan soft hardnya. Tapi yang gue pakai ini masih one way atau masih setelan ribbon dan juga dampingnya jadi satu. Kalau yang udah level-level serius itu ada two way, ada three way yang bener-bener di setelnya itu bisa maksimal banget ya. Ada low speed bump, ada high speed bump dan juga rebound dan segala macamnya. Itu bener-bener untuk orang yang mengerti banget setel suspensi. Jadi kalau kalian belum paham banget, rekomend gue adalah beli yang one way dulu. Rasain, coba-coba feel untuk tuning suspensi seperti apa. Kalau kalian sudah mau step up, baru naik ke two way dan juga three way. Oke? Yang mau gue kasih tips adalah kalau kita mau bikin ceper atau mau bikin tinggi atau segala macam lah, atau biasa orang bilangnya makin ceper tuh makin bagus, mobil makin enak. Tapi nggak juga. Kita harus memperhitungkan adalah geometri dari arm ini. Jadi kalau terlalu ceper, posisi lower arm ini ya, ini kan sekarang posisinya jadi kayak sejajar gitu kan. Kalau kita ceperin lagi alias pendekin shocknya, dia akan menjadi miring seperti ini, atas ke bawah. Nah, itu yang membuat handling itu tidak enak, karena permainan bumpnya ya, atau steer bump dan lain-lainnya itu akan berpengaruh banget pada posisi arm ini. Jadi kalau kalian bikin ceper karena dibilang semakin ceper itu semakin bagus, tidak juga. Karena dia akan merubah center gravity-nya karena posisi lower arm ini sudah berubah menjadi miring seperti ini. Jadi kita harus tahu banget posisi dia pada saat didongkrak seperti ini dan pada saat jatuh juga cornering. Itulah yang membuat settingan suspensi itu benar-benar rumit. Jadi Untuk lebih jelasnya, gue bikinin video yang menjelaskan apa itu roll center. Jadi, yang dimaksud roll center itu adalah perhitungan garis visual yang saling bersinggungan dan membuat pivot point sehingga memberikan lokasi jarak dengan COG atau center of gravity yang dapat dilakukan perhitungan body roll side to side. Jadi kita bisa memperhitungkan mobil kita itu akan body roll seperti apa, pinch pointnya seperti apa, dan lain-lain. Itu kita ada perhitungannya juga. Skuternya seperti ini. Jadi yang merah itu adalah upper arm kalau kalian pakai double wishbone, atau bisa juga dari MacPherson Start, itu dari serah kalian mau dari mana. Ini hanya referensi aja. Yang warna biru adalah lower arm. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini, mereka akan menemukan titik tengahnya seperti ini. Ini untuk sebelah kiri, lalu di sebelah kanan pun kita buat yang sama. Kita tarik garis seperti ini, jadi ketemu titiknya seperti ini juga. Dan kalau sudah ketemu dua belah titiknya kita bikin, dia akan bersinggungan seperti ini. Jadi upper arm, lower arm seperti ini, lalu ketemulah titik tengah seperti ini. Dan dimaksud adalah ini yang kita bikin roll center. Nah, apa sih COG atau center of gravity-nya itu di sebelah mana? Ada di titik seperti ini. Jadi ini center of gravity. Nah, korelasi antara jarak dua ini yang akan menentukan roll center kita atau roll covernya seperti apa. Jadi contohnya akan ada seperti ini. Kenapa tadi gue bilang lower arm bawahnya itu jangan terlalu no kick? Karena dia akan berpengaruh dari CG dan juga roll center yang akan diberikan dari mobil kalian. Jadi contohnya ini di atas adalah arm bawahnya, kalau diperhatikan ya, dia agak sedikit lebih lurus. Jarak kedua ininya akan lebih jauh dibandingkan dengan kalau dia ada angle atau ada sudut di lower armnya seperti ini, yang akan memberikan roll centernya itu semakin dekat dengan center of gravity. Kenapa ini harus berdekatan, jangan terlalu jauh seperti ini? Karena kita itu kalau di mobil balap itu ada namanya dynamic movement. Kita ada braking, kita ada acceleration, kita ada cornering. Jadi bukan kayak buat kontes yang duduk diem aja gitu ya, enak dilihatnya tapi fungsinya tidak ada. Karena setiap pergerakan seperti ini akan berpengaruh dengan camber kita seperti apa, shock travel kita akan jadi apa, scrap radius dan juga optimum grip levelnya itu akan berubah dari pergerakan setiap sudut arm ini. Jadi kita harus pastikan baseline arm kita atau lower arm kita itu jangan sampai terlalu menukik ke atas, karena itu akan menyebabkan roll center yang akan bergerak jauh dari center of gravity. Contohnya seperti ini kita anggap ini adalah mobil standar ya, dengan jarak angle-nya seperti lower arm seperti ini, dan juga jarak center of gravity dan juga roll centernya seperti ini. Ini akan memberikan natural roll.
Lalu kalau terlalu rendah, kayak tadi gue bilang, terlalu menukik seperti ini, jadi apa yang terjadi adalah center of gravity-nya dengan roll center-nya akan bergerak jauh. Jarak jauhnya ini dapat menyebabkan handling mobil kita yang tidak enak. Jadi kalau misalkan kita bikin adjustment yang paling enak menurut gue adalah kita mendekatkan center of gravity dan juga roll center-nya. Ini jadi jarak terlalu jauh, karena ini adalah momentum yang harus dilalui dari mobil tersebut. Memang tidak kelihatan sih, cuman kalau secara fisikanya ini akan berpengaruh kalian pada saat cornering dan juga braking. Dibandingkan dengan yang ini, yang sudah kita adjust correctionnya, dia bergerakannya atau roll couple-nya itu lebih sedikit. Nah, kenapa kita harus bikin seperti ini? Karena kita bisa menghitung vertical distance, kita bisa menghitung juga G-force, kita bisa menghitung juga chassis roll. Nah, ini kalau buat yang kalian nerd atau yang kalian pengen tahu fisikanya seperti apa, kalian terusin aja. Cuman kalau misalkan kalian nggak pengen tahu ya, kalian tinggal skip aja. Ini gue hanya cuman berbagi aja apa yang gue tahu. Jadi ini adalah vertical distance, yaitu adalah menghitung COG atau center of gravity height atau tingginya dengan roll center height, tinggi dari roll center tersebut. Jadi ini kita bikin tinggi center of gravity berapa sampai ke tanah, kita ditemukan adalah 28,8 mm, dan juga roll centernya kita hitung juga dari roll center ke tanah itu dapat 93,18 mm. Ini kita ambil contohnya aja ya. Jadi kita akan menemukan vertical distance itu 194,82 mm. Kenapa kita bikin itu? Karena kita akan menghitung G-force under corner. Jadi G-force pada saat kita belokan. Contoh dalam belokan ini kita punya radius sekitar 140 meter radius belokannya ya. Dengan kecepatan 120 km per jam, atau kalau kita bikinin meter per second itu adalah 33,1 meter per second. Jadi rumusnya adalah kita punya acceleration, kita harus tahu acceleration kita itu berapa. Jadi velocity kuadrat dibagi R, radius. Jadi tadi kita bikin speednya jadi meter per second, jadi 33,1 kuadrat dibagi 140. So kita punya acceleration itu adalah 7,89 meter per second. Terus kita hitung G-force-nya. G-force-nya itu ada akselerasi dibagi G atau gravity. Ya, kita kan tadi udah dapat akselerasinya adalah 789, soalnya gue salah nulis, dibagi dengan 9,81. Kenapa 9,81? Karena kalau kita masih tinggal di bumi, itu G itu adalah konstan di 9,81. Jadi kita ketemulah dalam corner tersebut G-force yang kita dapatkan di mobil adalah 0,8 G. Nah, lalu kita bisa ngitung juga nih, ada chassis roll angle. Di situ adalah torque dibagi dengan chassis stiffness. Itu adalah rumus konstan ya. Jadi torque itu kita bisa dapat dari massa mass. Mass itu adalah berat mobil kita dikali dengan G-force yang tadi sudah kita hitung dan dikali dengan G yang tadi konstan ya kalau kita masih tinggal di bumi. Kalau kita tinggal di Mars atau di bulan ini berubah. Lalu dikalikan dengan vertical distance yang pertama kali kita hitung. Jadi tadi kita punya bobot mobil adalah 1200 kilo. Dengan G-force yang tadi kita dibelokkan tersebut ada 0,8, dengan G yang konstan itu 9,81. Lalu di sini ada vertical distance yang tadi milimeter kita bikin jadi meter karena satuannya sini kilo ya semua ya tadi. Jadi 0,19482. Ketemulah hasilnya adalah 1,834 Newton meter. Lalu ada chassis stiffness. Nah, ini sebenarnya ada hitungannya lagi, cuman gua nggak buka di sini karena terlalu kompleks. Kalian bisa browsing aja chassis stiffness itu seperti apa. Cuman di mobil gua chassis stiffness-nya itu adalah 800 Newton meter atau Nm. Jadi tinggal kita bagi nih, 1,8 dibagi dengan 800. Hasilnya dalam corner tersebut itu gue punya body roll 2,29. Nah, ini yang bisa kita adjust dari setelan kaki kita tadi. Nah, ini ada tipsnya ya, karena roll center itu untuk mobil tarikan depan dan mobil tarikan belakang itu berbeda. Gue nggak bilang kalau segini tuh harusnya bagus, karena setiap mobil dan setiap karakter driver tuh beda-beda. Cuman ini adalah gambaran yang bisa gue salurkan ya. Dan ada front adjustment, ada rear adjustment. Jadi lower RC itu roll center. Jadi kalau di depan, untuk bagian depan lower RC atau RC-nya lebih rendah, itu bisa stabil pada saat akselerasi, tapi menyebabkan kurang responsif steeringnya atau movement dari mobilnya. Lalu high grip untuk long fast cornering. Jadi kayak misalkan cornering yang panjang kayak di Mandalika atau di sirkuit-sirkuit luar negeri itu cocok sekali dengan lower RC.
Dan kalau higher RC atau roll centernya lebih tinggi, itu kurang stabil pada saat akselerasi. Jadi kayak dia ada movement. Jadi kayak mobilnya kayak agak sedikit loose, sedikit liar. Tapi menyebabkan mobil handlingnya menjadi responsif dan cocok dengan manuver yang cepat. Cocok ini maksudnya adalah kayak chicane atau fast cornering. Jadi yang benar-benar bikin mobil itu lebih lincah. Nah, pada saat untuk real adjustment atau tarikan adjustment pada bagian belakang, itu kalau lebih rendah itu high grip pada acceleration, jadi sama ya sebenarnya untuk depan dan belakang. Tapi ini menyebabkan kurang grip pada saat braking. Jadi kalau braking itu bagian belakang kalian agak sedikit loose, jadi sedikit seperti liar dan kurang responsif. Tapi kalau higher atau lebih tinggi RC-nya itu ada sama kurang stabil pada saat akselerasi, ya mirip lah ya, responsif dan stabil pada saat braking. Nah, ini yang menyebabkan kalian harus tahu movement-nya mau seperti apa. Karena kalau kita bikin angle-nya seperti ini, contoh ini kan angle yang gue pengenin ya, itu cocok sekali untuk mobil gue. Tapi kalau ini yang terlalu ceper, jadi secara ride height-nya bagus, secara estetikanya keren, ceper mobil itu, cuman dari angle-nya ini yang menyebabkan handling mobil kalian bisa tidak seenak pada saat kalau lebih tinggikan. Bagaimana cara koreksinya? Ini adalah satu contoh ya, ini adalah namanya drop knuckle. Kayak Driftworks atau Voice Vape, itu mereka bikin adalah jarak titik sumbu ini dengan ball joint bawah itu dipanjangin. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengadjust roll center kalian. Di sini kalau misalkan Driftworks itu sekitar 40 mm, mereka panjangin jarak ininya. Jadi kalau misalkan kalian ceperin mobilnya, armnya itu tidak terlalu menukik. Atau kalau misalkan kalian bisa bikin juga kayak gue yang bikin, itu biasanya gue pakai ham joint atau orang biasa bilangnya pillow ball, dan kalian bikin spacer di sininya. Ya, ini spacer yang bisa kalian adjust tergantung dari mobil kalian mau seperti apa. Jadi bisa bikin 30 mm atau bisa bikin 20 meter. Jadi adjustment roll center itu bukan selalu dari shock breaker, tapi bisa dari kaki-kakinya. Kayak tadi pakai drop knuckle atau kalian bikin adaptor spacer di ball joint kalian atau pillow ball kalian. Oke, semua coilovernya sudah terpasang guys. Jadi empat-empatnya, depan sudah terpasang, belakang juga sudah terpasang, dan sekarang gue tinggal mungkin finalisasi tinggi rendahnya dan segala macamnya. Tapi itu harus mobilnya pasang ban dan turunin ke bawah. Itu mungkin masih agak lama ya, karena gue mau coba nyalain mesin dulu. Terus gue juga ada perubahan di mesin, yaitu gue pas cat cover valve-nya, jadi lebih mencolok. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Gue bingung warnanya apa, terus gue pengen cari yang kelihatan kinclong aja, dan menurut gue ini paling cocok. Jadi menurut kalian gimana? Dan episode coilover kita sudah selesai. Semoga info dan juga tips yang gue berikan bermanfaat untuk kalian yang mau modifikasi mobil. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!